Kebakaran guys, Tanah Merah guys, sebelum Tanjatan Keramat. Baru berapa menit? Bensin orang udah dicabut, orang jualan kopi. Ini lapak ya bang? Kayaknya lapak ya? Lapak kayu. 5 lapak mebel di Jalan Pertanian kawasan Tugu Macan, Depok, Jawa Barat ludes terbakar Kamis malam. Api berasal dari salah satu lapak yang merembet ke lapak lainnya. Kebakaran diduga akibat kompor yang lupa dimatikan. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyak material yang mudah terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan usai 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Sementara itu, kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat Jalan Curug Purut, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Warga panik bahu-membahu memanggil warga lainnya untuk keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Sedikitnya 2 rumah warga dan 6 kamar kos hangus terbakar. Diduga api muncul dari konsleting listrik pada kipas angin salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Oke, sobat malam. Jadi ada astagfirullahaladzim. Di sini ada insiden kebakaran. Diduga korsleting pada bagian mesin. Satu mobil terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 3600, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil. Bahkan sempat terjadi ledakan dari dalam mobil yang terbakar. Petugas Jasa Marga berupaya memadamkan hingga petugas pemadam kebakaran dari sektor Ciracas tiba di lokasi. Api awalnya muncul dari bagian ban sebelah kanan mobil setelah adanya korsleting listrik pada bagian mesin. Sementara 2 penumpang, yakni sepasang suami istri, berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Untuk korban alhamdulillah selamat, ada suami dan istri. 2 orang penumpangnya? Ya. Jadi api awalnya bermula dari mana? Dari bagian sebelah kanan, ban belakang. Dari bukan karena korslet? Diduga sementara. Setelah berhasil dipadamkan, bangkai mobil dievakuasi menggunakan towing untuk mengurai lalu lintas yang sempat tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Libur panjang Maulid Nabi, ribuan kendaraan terjebak macet hingga 3 km menuju jalur wisata Puncak Bogor. Jadi tersangka kasus laptop 1,98 triliun, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba. Kejujuran adalah nomor 1. 8 jenazah korban helikopter yang jatuh di kawasan air terjun hutan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan telah dievakuasi. Black box ditemukan utuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari tak mau diberhentikan sejumlah truk tambang ugal-ugalan menerobos penjagaan di Jalan Raya Pagedangan, Tangerang, Banten. Sopir truk cekcok mulut dengan warga hingga nyaris baku hantam. Beginilah sejumlah warga mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Lantaran diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Lego, Kabupaten Tangerang, Banten.
Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga hingga nyaris baku hantam lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi membuat kemacetan. Menurut keterangan sopir truk, mereka nekat terobos jam operasi lantaran ikut-ikutan dengan sopir yang lain sekalipun harus diputar balik. Apa nggak tahu ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi mengikuti yang depan itu. Keadaannya peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tolong ditegaskan. Banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Tangerang selain diperketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbut agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari, agar masyarakat aman dan nyaman untuk beraktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Maulid Nabi Muhammad, ribuan kendaraan terjebak macet menuju jalur wisata Puncak Cisarua Bogor. Antrean panjang ribuan kendaraan hingga 3 km dari arah Jakarta menuju Puncak terjadi di Simpang Gadok Ciawi. Mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap sejak pagi tadi. Bagi kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya harus putar balik. Selain itu juga diberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak yang masih berlangsung hingga siang ini. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjadi di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur. Sebagian besar kendaraan didominasi mobil pribadi asal Jakarta. Warga memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung. Peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang diperkirakan masih terjadi hingga hari Minggu mendatang. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Simpang Gadok Ciawi Bogor, kita terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di sana. Selamat siang Wildan, apakah kemacetan panjang kendaraan menuju Puncak Bogor sudah terurai saat ini? Ya baik Safa dan juga pemirsa, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat seperti terlihat bahwa di layar kaca Anda hingga pada siang hari ini ribuan kendaraan dari arah Jakarta di arah sana itu dari arah Jakarta menuju Puncak, Safa, bahwa ribuan kendaraan mengular dari mulai exit tol Ciawi hingga ke arah Puncak sana, Safa, bahwa kendaraan yang didominasi dengan kendaraan roda 4 ini mereka berwisata menuju arah wisata Puncak dan berkenan dengan libur Maulid Nabi, bahwa pada hari ini hari pertama libur mereka melakukan aktivitas berlibur dan berwisata ke arah wisata Puncak. Sejak pagi tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan juga seperti terlihat di layar kaca ini berupa satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Ribuan kendaraan ini terjadi sejak tadi pagi, Safa, dan hingga saat ini masih diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, Safa. Ya, Wildan, diprediksi hingga kapan puncak kemacetan ini akan terjadi di kawasan Puncak dan apakah ada jalur alternatif lain yang bisa dilalui oleh pengendara untuk menuju ke kawasan Puncak? Ya, Safa dan juga pemirsa, bahwa prediksi yang dapat saya sampaikan, berhubung hari ini hari Jumat, mereka hari ini sudah mulai berangkat dan bepergian menuju kawasan wisata Puncak ini, Safa. Dan diperkirakan hari ini merupakan hari-hari yang begitu memacetkan di kawasan wisata Puncak ini, mengingat mereka mulai dari hari ini mereka melakukan aktivitas di kawasan wisata Puncak. Dan ada beberapa yang perlu diketahui juga, Safa, ada beberapa titik rawan kemacetan. Tadi sempat saya berbincang dengan KBO Lantas Polres Bogor,
bahwa ada titik kemacetan di Simpang Gadok ini, di Pasir Angin, di juga beberapa titik seperti di Taman Matahari, di Wisata Matahari, dan juga di Wisata Safari, dan pasar-pasar yang ada di kawasan Puncak ini, Safa. Ya, Wildan, kira-kira sampai pukul berapa sistem satu arah dan juga ganjil genap ini diberlakukan oleh pihak kepolisian? Sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional, mengingat hingga siang hari ini kendaraan masih banyak menuju kawasan wisata Puncak ini, Safa. Dan begitu juga nanti setelah dari arah Cianjur menuju Puncak akan diberlakukan satu arah, dari Cianjur menuju Jakarta, Safa, akan diberlakukan sekitar pukul 13 siang nanti. Secara situasional demikian, Safa. Ya, lalu bagaimana dengan pantauan kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor dan sekitarnya sejak pagi tadi hingga saat ini? Ya, untuk diketahui juga, Safa, bahwa hingga siang hari ini kawasan di Simpang Gadok ini cukup panas dan terik matahari cukup menyengat. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar membawa perbekalan yang cukup, mengingat di kemacetan akan terjadi hingga beberapa jam ke depan. Perbekalan harus disiapkan, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.